Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Milada Fisari dari kelas 05 semester 1 Fakultas Hukum. Di sini saya akan membacakan tentang sifat hukum mengatur, yaitu hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa. Dikatakan bersifat mengatur karena hukum memiliki aturan yang wajib ditaati oleh semua golongan masyarakat agar terciptanya ketertiban dan keamanan. Dikatakan bersifat memaksa karena hukum dapat memaksa semua lapisan masyarakat agar mentaati aturan hukum dan wajib dipatuhi. Satu, mengatur atau fakultatif. Sifat hukum yang pertama adalah mengatur atau fakultatif. Hukum bersifat mengatur karena dalam hukum berisi berbagai macam bentuk peraturan, baik perintah maupun larangan, yang mengatur setiap tingkah laku masyarakat. Dengan adanya sebuah aturan berupa perintah dan larangan ini, maka diharapkan akan terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Pada norma-norma peraturan ditandai dengan kata dapat iya atau tidak, tergantung hubungan norma lainnya serta kebutuhan subjek yang menjadi norma itu. Pada hukum fakultatif ini, pembentukan undang-undang juga memberi perintah seperti halnya pada hukum imperatif, hanya sifat perintahnya yang berbeda. Maka perintah tersebut lebih banyak diartikan sebagai petunjuk, sehingga perintah ini langsung ditunjukkan kepada penegak hukum. Berbeda dengan hukum imperatif atau memaksa, yang juga secara langsung tertuju kepada pribadi-pribadi. Contohnya adalah Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai pembuatan perjanjian kerja bisa tertulis dan tidak tertulis dikategorikan sebagai pasal yang sifatnya mengatur, karena tidak wajib perjanjian kerja itu dalam bentuk tertulis, dapat juga lisan. Tidak ada sanksi bagi mereka yang membuat perjanjian secara lisan, sehingga perjanjian kerja dalam bentuk tertulis bukan hal yang memaksa. Setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapat. Apabila seseorang berada di dalam forum, maka ia dapat mengeluarkan pendapatnya atau tidak sama sekali. Dan pasal 119 KUH Perdata berbunyi, mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Faris Ihsan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sifat hukum, yaitu hukum yang bersifat memaksa. Hukum dikatakan memiliki sifat memaksa karena memang pada dasarnya sifat memaksa melekat pada hukum. Hukum itu memiliki kemampuan dan kewenangan untuk memaksa setiap anggota masyarakat untuk mematuhinya. Dengan kata lain, hukum itu memiliki kemampuan dan kewenangan yang memaksa warga masyarakat agar patuh terhadap setiap aturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Sanksi yang tegas terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum dan penegak hukum merupakan dua bukti kuat adanya sifat memaksa di dalam hukum. Ciri-ciri suatu hukum memiliki sifat memaksa yaitu: 1. Biasanya dalam undang-undang terdapat kata wajib. Itu sebagai konsekuensi dari kata wajib biasanya nanti juga akan muncul sanksi jika kewajiban itu dilanggar. Dan ciri memaksa tadi itu ada di hukum privat. 2. Apabila ketentuan dalam hukum privat itu menyangkut kepentingan umum atau ketertiban umum. Sekian dari saya, terima kasih. Pada kali ini saya akan menjelaskan sifat hukum memaksa. Hukum memiliki sifat memaksa. Dikatakan bersifat memaksa karena hukum dapat memaksa semua lapisan masyarakat agar mentaati aturan hukum dan wajib dipatuhi.
dan dikatakan memaksa karena seseorang yang melanggar hukum dipaksa agar mengikuti sanksi-sanksi yang berlaku sesuai undang-undang dan pasalnya. Mengapa hukum memiliki sifat memaksa? Karena hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Apabila melanggar hukum maka menerima sanksi yang tegas. Tuh, kalau misalnya terdapat masyarakat yang melanggar suatu peraturan perundang-undangan, itu pasti akan mendapatkan sanksi. Jika hukum tidak bersifat memaksa, maka masyarakat akan sewenang-wenang dalam melakukan aktivitas kehidupannya. Begitu kawan-kawan. Nama saya Desi Rahmasari dengan NIM 211110201569. Yang ketiga, hukum bersifat melindungi. Hukum bersifat melindungi dikatakan demikian karena hukum dibuat agar dapat berperan sebagai instrumen pelindung hak setiap anggota masyarakat. Selain berperan sebagai pelindung hak, hukum juga berfungsi menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum bersifat melindungi dari berbagai kejahatan dan kesewenang-wenangan, serta hukum ini menjamin ketertiban di dalam masyarakat. Segala aturan, segala sifat memaksa, ia bermuara ke sini juga, karena hukumnya bersifat melindungi. Hukum ini bertujuan menjamin seluruh warga negara mendapatkan hak-haknya, jadi tidak ada hak yang dilanggar dan juga hak yang diabaikan. Supaya terjadi keadilan dan ketertiban, masyarakat itu kan sangat dinamis, kepentingannya berbeda-beda, jadi tidak mungkin tanpa hukum mereka bisa hidup. Makanya perlu ada hukum untuk mengatur serta melindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyimas Anissa Putri Anjani dari kelas HUK P005 dengan NIM 211010201032. Saya ingin menambahi penjelasan sifat hukum melindungi hak setiap warga negara dan menjaga keseimbangan legislasi di antara berbagai kepentingan yang ada tersebut. Hukum merupakan peraturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat dalam segi kehidupan. Hukum pun dibuat oleh masyarakat sendiri untuk melindungi norma dan nilai. Norma dan nilai dijaga agar tetap dalam kedudukannya. Maka dari itu, secara tidak langsung, hukum melindungi masyarakat dari pelanggaran dan kehidupan yang tidak baik. Terima kasih.